selalu setia kepada kita. Kita memiliki Tuhan yang besar dan Tuhan yang mampu menggenapi seluruh yang ada di kehidupan kita. Kita angkat sebuah lagu pujian, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Terima kasih. Untuk itu mari kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Karena Tuhanlah yang kita sembah, maka itu kita patut hadir ke tempat ini. Kita patut memuji nama Dia, karena Dialah Allah yang besar. Yesus, kami hidup karena kami percaya kepada-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji
agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, silakan duduk kembali. Kita percaya walaupun sedang PPKM berlanjut, tapi kita tetap merasakan kasih Tuhan. Kita tetap menikmati kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka dari itu mari kita bersyukur bagi Tuhan, karena segala hormat hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan kencanglah dan lihat betapa
mendengarkan firman Tuhan. Semusim berlalu telah kita lalui, namun kita percaya Tuhan selalu memelihara kita karena kasih-Nya, karena cintanya buat kita lebih luas dari samudra. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Selain segala sesuatu Bapa. Ajar kami untuk lebih setia kepada Engkau ya Bapa. Dan pagi Tuhan kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Biar firman jadi kekuatan buat kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti Tuhan kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa, hingga kebenaran-Mu saja yang muncul pagi ini Bapa boleh menjadi berkat buat kami Bapa, dan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan kembali. Shalom. Firman pagi ini berbicara tentang arti damai dengan Allah. Kalau kita sering hari-hari ini dengar arti damai dengan corona, tapi tema pagi ini kita berbicara dengan arti damai dengan Allah. Kita buka dalam Roma yang kelima ayat yang pertama.
Roma 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, kita orang Kristen harus memiliki iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita dengar. Dan kita boleh bukti ada suatu hal yang kita tidak tahu, tapi kita percaya. Yang pertama, sebab itu kita dibenarkan oleh iman. Jadi bukan kekuatan kita, bukan kebisaan kita, bukan segala sesuatu. Kita ini dibenarkan oleh iman. Kristus telah menderita buat kita sehingga hidup kita bahagia, hidup kita mendapat suatu anugerah, hidup kita baik. Dan kebaikan itu dibayar oleh Kristus karena Yesus Kristus menghapus dosa-dosa kita dengan kematian Kristus sebagai penanggung hukum yang harusnya ditanggung oleh kita sendiri sebagai manusia. Kesalahan mereka atau kesalahan kita manusia tidak diperhitungkan sehingga Yesus menanggung dosa kita. Nah, inilah artinya apa? Kita dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21, dia tidak berdosa telah dibuat menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Bapa. Pengertiannya apa? Kita ini walaupun kita berdosa, walaupun kita salah, walaupun kita tidak benar dalam kehidupan kita, di hadapan Tuhan kita sudah benar. Di hadapan Bapa kita sudah benar. Artinya apa? Yesus adalah jembatan komunikasi antara kita dengan Allah atau Allah Bapa. Damai dengan Allah mengandung arti bahwa hutang dosa kita yang begitu besar sudah dilunasi dengan Allah, dan Allah menganggap kita sudah benar. Jadi kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa, kita bisa berkata, ya Bapa, ya Allah Bapa. Pengertiannya apa? Adanya kesatuan spirit, adanya kesatuan bahwa kita bisa berkontak dengan hubungan dengan Tuhan. Karena kita sudah dianggap benar oleh Bapa. Kita dianggap sudah cici oleh Bapa. Walaupun seringkali kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Tuhan itu memiliki belas kasihan kepada manusia. Manusia itu adalah yang diciptakan oleh Dia, sehingga kerinduan Tuhan begitu sangat mengasihi manusia. Walaupun manusia jatuh dalam berbagai dosa, walaupun manusia yang cenderung naturnya berbuat dosa karena jatuhnya Adam dan Hawa, hingga manusia naturnya berbuat dosa. Anak kecil nggak diajarin untuk berbuat jahat, dia dapat melakukan hal yang jahat. Karena apa? Ada hal natur alami yang dosa yang kita diwarisi oleh kejatuhan manusia dan dosa. Hingga Roma 3 ayat 23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan tidak ada yang benar di depan Tuhan. Tapi dengan karya Kristus, arti bahwa Tuhan mendamaikan kita dengan Dia, manusia, dan manusia layak dapat dibenarkan. Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi manusia itu ada suatu
anugerah yang besar karena belas kasihan Tuhan sehingga manusia dibenarkan karena iman. Karena belas kasihan Tuhan. Saya kemarin ada kejadian ya. Banyak kejadian proyek, kadang-kadang saya menerapkan SOP. Ada SOP untuk pembelajaran material. Jadi setiap toko-toko itu saya ngomong sama toko-tokonya, Ci, saya bilang, saya tidak akan bayar kalau saya tidak pesan. Saya pesan biar by PA, by phone. Biasanya yang tercatat saya by PA. Pesan A, pesan B, pesan C, pesan D, pesan D. Saya pesan material pasir apa semua. Sekian kubik, atau sekian grade. Oke. Ya, sepakat ya. Oke. Pembayarannya saya bilang seminggu biasanya. Saya nggak bisa langsung datang material besok langsung bayar. Karena sebulan saya rekam. Oke. Berjalan dengan waktu, ada saya bilang saya pesan pasir 1 kol misalnya. Oke, bilang dikirim di lapangan, ada yang minta tukang itu 1 lagi kurang. Karena saya sibuk juga, saya nggak baca WA, udah saya nggak respon. WA masuk, kadang-kadang kita nggak respon kan, kita sibuk rapat atau apa. Berjalan waktu, dia bilang, ini bukannya minta loh katanya. Oke, saya bilang, minta. Ya udahlah, saya bilang, harusnya ini menyalahi aturan. Nggak boleh sama saya begini. Kalian kirim barang tanpa sepengetahuan saya dan ACC saya. Bahaya, saya bilang. Udah, oke, kirim. Itulah saya kasih toleransi nggak apa. Yang kedua, kesalahan yang kedua yaitu tidak pakai surat jalan. Saya kontrol dari mana? Dia nggak bilang nggak ada surat jalan, jadi bonnya ditambah 1 deh pasir 1 kol. Di bon putihnya kan bon merahnya nggak muncul. Bon merahnya cuma 1. Jadi harusnya kalau setiap pengiriman barang itu supaya kita bisa kontrol, ya harusnya ada surat jalan dong. Kita beli paku 1 biji aja ada surat jalan. Itu fungsinya apa? Buat kontrol kita. Ini SOP, kita bicara SOP. Udah, oke. Saya bilang surat jalannya nggak ada. Saya nggak tahu. Hanya Tuhan dan tukang yang tahu. Itu gitu kan? Saya nggak tahu. Oke. Udah. Pas saya lunasi pembayarannya, oke, jadi ini berat segini Pak, gini, langsung teng ya. Saya bilang ini tabungan aslinya mana? Nggak mungkin itu. Itu surat jalannya saya tahu setelah nggak muncul. Saya bilang ini suratnya mana nih ya, tabungan aslinya? Kalau kirim dong, saya bilang enggak, saya ambil aja. Saya bilang oke, saya ambil ke tokonya, saya ambil. Oke. Ternyata ada kesalahan, surat jalannya nggak ada, ditutupin. 3 kesalahan. Akhirnya saya bilang gimana nih? Kalau ini saya bisa nggak bayar ini. Cara hukum saya kuat. Nah akhirnya apa? Dia bilang enggak, ini dikirim begini. Oke, saya bilang udah. Saya tetap lakukan pembayaran. Udah, pembayaran lunas. Artinya apa? Dengan kesalahan itu kita menganggap bahwa oke lah, kita menganggap dia dibenarkan walaupun dia ngaco, walaupun tidak benar. Nah, kehidupan kita juga sebagai orang-orang percaya, seringkali Tuhan lakukan hal yang sedemikian. Bukan 1, ribuan kesalahan yang Tuhan bilang lunas. Dianggap udahlah benar walaupun salah. Nah, seringkali kehidupan kita gitu, Tuhan tuh merayakan kita karena begitu besar kasih Tuhan akan kehidupan kita sebagai manusia. Dianggap benar walaupun kelakuan kita ngaco dan tidak benar. Kenapa? Karena Tuhan rindu bersekutu dengan manusia.
Soalnya Tuhan mau manusia itu hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan yang benar, Tuhan yang suci bisa berkomunikasi dengan manusia melalui Yesus Kristus. Nah, kita dibenarkan oleh Kristus Yesus karena apa? Kolose 2 ayat 14 mencatat dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum terdakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Artinya apa? Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menjadi jembatan hubungan antara Allah dan manusia. Walaupun hubungan manusia dengan Allah terputus, kalaupun dipulihkan di PL itu dengan darah sesembahan, tapi darah Yesus menjadi hubungan dengan manusia, sehingga kita dibenarkan di dalam segala sesuatu kehidupan kita. Yang selanjutnya bahwa setelah kita dibenarkan, firman Tuhan berbicara tentang iman. Sebab itu kita dibenarkan oleh iman. Apa artinya iman? Kita dibenarkan oleh iman, bukan kita melakukan perbuatan baik. Jadi kalau orang Kristen melakukan suatu perbuatan baik, itu refleksi dari iman yang kita dapatkan, kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan. Jadi iman itu didapat dari apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang, sebab itu kita dibenarkan oleh karena iman. Iman itu berbicara apa? Hubungan Tuhan dengan kita. Kita nggak mungkin bisa beriman kalau kita nggak boleh kontak dengan Tuhan. Kita nggak bisa berhubungan dengan punya iman kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, dan kita akhirnya punya kerinduan dengan baca firman Tuhan karena kita hubungan dengan Tuhan yang baik. Nggak ada orang yang bisa membaca firman Tuhan setiap hari, menemukan firman Tuhan dan setia kepada Tuhan kalau dia tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Berdoa, memiliki persekutuan, merindukan hadirat Tuhan, itu yang Tuhan rindukan. Walaupun di Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati, Yakobus menekankan bahwa hubungan dengan iman itu perbuatan. Bukan berarti Roma Paulus menyatakan bahwa ini kontradiksi, bahwa iman itu didapat melalui bahwa kita dibenarkan oleh iman. Iman itu hubungan kita dengan Tuhan yang terputus dengan Allah Bapa, sehingga pada saat kita memiliki iman yang kuat, kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Nah, ini artinya apa? Kita berdamai dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Galatia 2 ayat 16 berbicara gini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bukan sebagai patokan, tetapi hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan pengertian di sini apa? Bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ada jalur di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Permasalahannya, apakah ada iman di bumi? Tuhan katakan.
Tuhan masih bertanya, apakah ada iman di bumi? Yaitu ada orang-orang yang suka bersekutu dengan Tuhan. Pada saat dia memiliki iman, dia punya hubungan dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, akhirnya semuanya bisa dilakukan oleh manusia. Karena apa? Manusia itu cenderung berbuat dosa, nakut dosa. Iman itu apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran di sini rema, bukan baca firman Tuhan ya, rema. Rema itu artinya suara dari Tuhan, kritikan hati dari Tuhan, suara batin dari Tuhan. Pendengaran akan firman Allah. Firman Allah berbicara, Allah yang menyatukan hati saudara, diketuk. Jangan tidur, bangun pagi, berdoa, diketuk terus. Adakah suara itu dalam kita di hari-hari ini? Ataukah sibuk dengan pekerjaan kita sehingga melupakan Tuhan? Nggak ada sedetik pun ketukan Tuhan kita. Berdoa, baca firman Tuhan. Kalau itu udah hilang, hari ini saudara harus bertobat. Karena iman itu timbul dari sini, saudara. Kekuatan kita dari sini. Kalau kita nggak pernah punya kita nggak pernah berhubungan dengan Tuhan, iman itu berhubungan dengan Tuhan. Sehingga kita bilang, adakah iman di bumi? Berarti adakah orang-orang yang beriman? Adakah orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan? Waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan mau bertanya, ada berapa orang yang dekat sama Tuhan? Ada berapa orang yang beriman? 10. Oke, aku nggak hancurkan. Ternyata 10 pun nggak ada. Kalau Indonesia mau bebas corona, ada nggak berapa orang Tuhan tanya yang punya iman? Ini suatu pertanyaan buat kita. Keluarga kita jangan Indonesia lah sukunya. Indonesia mungkin kalau besar di keluarga kita, di rumah tangga kita, adakah orang yang beriman? Ya kita orang Kristen, memuji Tuhan tiap minggu. Ya itu biasa, itu standar. Tuhan gak nyari yang demikian. Tuhan yang nyari orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya cenderung kepada Tuhan, hatinya mau bersekutu dengan Tuhan. Kalau hari Minggu ya bukan, ya mungkin adalah bagian dari iman. Tapi Tuhan mau orang yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Nah, sebab itu kita dibenarkan oleh iman. Iman berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Hakikat iman kita, hubungan kita dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Dan akhirnya Yakobus bisa berkata, iman tanpa perbuatan. Artinya apa? Ada buah dari iman. Ada buah dari iman. Pasti orang yang hubungannya dengan Tuhan, dia mengasihi manusia. Dia bisa nangis buat tetangganya. Dia bisa menangis buat orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi permasalahannya hari-hari ini, apakah kita menangis buat tetangga kita yang belum percaya sama Yesus Kristus? Apa malas bodoh? Mau gue pikirin hidup lu, hidup gua, EGP. Tapi kalau orang yang punya hubungan dengan Tuhan juga, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Itulah orang yang punya iman. Yang selanjutnya saudara, yang terakhir, karena waktu juga. Yang terakhir yaitu hidup dalam damai sejahtera. Hidup damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kehidupan kita.
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera itu berbicara tentang bukan karena hati yang tenang. Damai sejahtera bukan perasaan batin. Mungkin hari ini perasaan aman sentosa damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang di Roma 5 ayat 1 berbicara tentang adanya hubungan dengan Tuhan menghasilkan suatu damai sejahtera. Roma 5 bahwa manusia berusaha mengerjakan pembenaran sendiri supaya dekat dengan Allah. Dan orang melakukan A, B, C, D, E untuk benar di hadapan Tuhan. Yang permasalahannya hatinya tetap gelisah, nggak damai sejahtera. Karena apa? Manusia tidak memiliki suatu kemampuan, kepastian, upaya apakah cukup dengan melakukan ini kita sudah dekat dengan Tuhan. Tapi karena Yesus Kristus, ada karya Yesus Kristus dalam kehidupan kita, Tuhan mati di kayu salib. Jadi hubungan dengan kita bisa berkoneksi dengan Allah. Ada hubungan dengan Allah. Ada hadirat Tuhan turun dalam kehidupan kita, sehingga damai sejahtera melebihi segala sesuatu itu, melimpah-limpah dalam hati kita. Walaupun nggak diukur dengan finansial, berapa besar uang yang ada di saku kita, atau kemampuan deposit kita. Kalau deposit banyak mungkin orang bilang imunnya naik. Tapi kalau buat orang percaya, orang yang di dalam Tuhan, ada hadirat Tuhan dalam kehidupannya, walaupun depositnya mungkin nggak ada, hidupnya senantiasa ada damai sejahtera. Makan enak aja, tidur enak aja. Walaupun kadang-kadang orang yang mungkin punya dahep atau punya uang, tidurnya gelisah karena nggak ada damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu tidak diukur dari berapa mobil yang dia miliki, berapa rumah yang dia miliki, sebagus apa rumahnya, atau kemampuan intelijensianya, kepintarannya, kehebatannya, keunggulan dari seseorang, karirnya. Tidak diukur dari itu. Atau mungkin bisa pergi ke tempat-tempat yang indah, puncak, bisa pergi ke daerah adventure, gunung-gunung. Mungkin di sana ada dapat damai sejahtera. Sampai sana pun pulang hati gelisah lagi, pegel lagi hatinya. Tapi damai sejahtera itu Tuhan nyatakan bahwa kita hidup damai sejahtera dengan Allah karena Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera itu nggak dapat di lembah-lembah, di gunung-gunung. Walaupun permasalahan setumpuk atau kehidupan kita penuh dengan tekanan, tapi kalau ada Tuhan, damai sejahtera itu turun menguatkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang permasalahannya problem kita setumpuk dengan permasalahan yang begitu rumit, yang begitu tidak ada jalan keluar, mungkin terpojok hari-hari ini karena tidak ada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin tersesat. Tapi pada saat kita terpojok, kita tidak ada jalan keluar, kalau ada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sumber damai sejahtera, yang menyertai kita. Roma 15 ayat 33 bahwa Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Jadi kalau kita mau hidup kita tenang, hidup kita tentram, hidup kita aman, hidup kita sejahtera, damai sejahtera, ya kita harus berhubungan dengan Tuhan. Kenapa hari-hari ini orang banyak gantung diri atau orang-orang yang banyak stres? Karena dia tidak berhubungan dengan Tuhan. Karena
dia tidak touch dengan Allah. Saat dia touch dengan Allah, ada jalan keluar. Masalah ada, semua orang punya masalah. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Ada kekuatan Allah buat kehidupan kita. Yang orang lain tidak bisa hadapi, kita bisa hadapi. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Efesus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita. Jadi damai sejahtera itu adalah kekuatan dari Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita dikatakan menjadi orang-orang yang mau berdamai dengan Tuhan. Kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini corona ngamuk begitu berdahsyat, ada delta, ada ini, ada ini, ada ini, kita berdamai dengan corona. Kita pakai masker, prokes publik semuanya. Demi apa? Keselamatan kita. Nah, itu kan Allah juga demikian. Kita mau berdamai dengan Allah. Kita mau berhubungan dengan Allah. Kita panggil Tuhan, Tuhan, saya membutuhkan Engkau hari ini. Pada saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, satu lagu pujian pagi-pagi, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Di situ hati kita mulai bergumul. Wah, melesat. Aduh, merah. Dada kita terbuka. Karena kita berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak berhubungan dengan Tuhan, anak kita nyetel, Yesus Engkau baik, berisik. Pagi-pagi udah berisik. Tapi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, damai sejahtera turun pagi-pagi. Yesus Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Wah, langsung damai sejahtera itu turun melalui suatu pujian, saudara. Di mobil juga gitu. Kesukaan kita dengan lagu-lagu pujian. Tapi kalau kita tidak bisa memiliki iman, hubungan kita dengan Tuhan jauh terpisah. Satu lagu rohani membuat kuping kita pengang. Matiin aja. Amin, saudara. Firman Tuhan pagi ini begitu mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera bagi kehidupan kita. Dia adalah Allah yang senantiasa mau menggantikan kita. Dia memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Orang Kristen tidak perlu takut bahwa ada garansi dari Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan dan dapat keselamatan. Amin untuk firman Tuhan. Kita mau bangun dulu. Kemudian siki arah beberapa kasih. Hidup karena percaya, berjanji dengan setia. Aku punya Tuhan yang besar. Kerja saja. Oh, haleluya Yesus. Pagi ini Tuhan, firman telah berbicara kepada kami Bapa. Kami orang-orang yang benar
Bapa, oleh karena Yesus Kristus, kami boleh hidup damai dengan Allah. Ada ketenangan, ada ketentraman, ada sukacita dalam damai dengan Allah. Oleh sebab itu, bila damai itu tercermin dalam keluarga, tercermin dalam persekutuan, tercermin dalam pekerjaan kami. Oleh sebab itu, biarlah terus kami meningkatkan, menumbuhkan iman melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Franyanto yang sudah menyampaikan sabda Tuhan. Istri putra-putrinya diberkati Tuhan. Setiap usahanya dibuatnya berhasil, dan nama Tuhan di dalamnya dipermuliakan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah berlelah melayani pagi hari ini di musik, singer, WL. Tuhan memberkati. Hamba mengangkat tangan buat jemaat Tuhan. Kiranya Allah memberkati engkau. Apapun yang menjadi kesulitan masalah, Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Jemaat Tuhan yang saat ini dalam pemulihan, seperti Bapak Lulu, Tuhan akan memberikan pemulihan yang semakin sehat, semakin pulih, sehingga suatu kali boleh hadir beribadah kembali ke tempat ini. Jemaat Tuhan yang masih terisolasi, isolasi mandiri, Tuhan akan tolong agar ia boleh pulih kembali dan boleh kembali beribadah di tempat ini. Berkati setiap mata pencaharian umat-Mu. Apapun yang jemaat Tuhan kerjakan, diberkati Tuhan. Roda ekonomi keluarga umat-Mu semakin baik, diberkati untuk menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak yang sekolah, kuliah juga Tuhan memberkati, agar mereka kuliah sekolah dengan sungguh-sungguh, karena masa depan ada di dalam tangan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketenteraman. Hikmat Allah Tuhan memberikan kepada pemerintah kami, baik dari daerah sampai pemerintah pusat. Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan memberikan hikmat. Wakil Presiden, para menteri, Tuhan memberikan hikmat, kesungguhan untuk bekerja, sehingga perekonomian semakin membaik. Semua aktivitas kembali dapat berjalan dengan normal Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan menunjukkan ucapan syukurnya kepada Allah melalui persembahan. Tuhan memberkati persembahan umat. Biarlah persembahan itu tidak menjadi jemaat Tuhan miskin dan berkekurangan. Jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan karena memperhatikan pelayanan di tempat ini. Dan setelah itu, beberapa perusahaan rapat Tuhan juga menolong untuk rapat kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pimpin perjalanan kami pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Tuhan yang mengasihi engkau. Kiranya berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari